Jadi setelah saya juga tidak tahu para ikhwas kalian, ya sebenarnya bukan dalil yang ditanya, ya. Dan setelah saya cek-cek, ternyata Khadijah radhiyallahu taala anha itu dinikahi oleh Nabi kita pada bulan Muharram. Ya, Khadijah radhiyallahu taala anha itu ya dinikahi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam pada bulan Muharram. Mungkin si penanya ini maksudnya ingin bertanya, karena kadang memang ada orang yang atau sebagian dan bahkan mungkin banyak di antara masyarakat kita karena tidak pahamnya dengan agama kita, kurangnya ilmu yang sampai kepada mereka, sehingga mereka anggap bulan Muharram itu adalah bulan yang tidak baik, ya. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak mau menikahkan anaknya di bulan Muharram karena anggapan-anggapan yang seperti itu, bahwa ada bulan-bulan itu yang memang tidak baik untuk kita melakukan kesyukuran atau acara-acara yang seperti itu. Atau mungkin di antara antum ada juga yang punya akidah begini. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita mencela zaman itu adalah haram hukumnya. Ya, mencela zaman, mencela musim, itu adalah perbuatan haram, dilarang di dalam agama kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yasubbuni ibnu Adam, bukan yasubbuni, yu'dhini bani Adam, bahwa anak Adam itu manusia maksudnya itu menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yasubbud dahra wa ana dahru, mereka mencela zaman sementara sayalah yang mencela zaman itu. Maka dari hadis qudsi ini seakan bahwa orang yang mencela zaman itu, maka dia sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya adalah mencela bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita berapa bulan? 12 bulan. Dan mulai dari bulan pertama ini, kalau hitungan hijriyah, bulan Muharram sampai Dzulhijjah, Allah tidak pernah menciptakan apalagi mengatakan bahwa ada salah satu di antara bulan-bulan itu yang tidak baik bagi manusia. Tidak ada yang seperti itu. Sama juga dengan pergantian musim. Ada musim panas, kemudian ada musim hujan. Maka setiap kita sebagai muslim yang belajar, yang paham agama ini, maka kita tidak pernah mempersoalkan apalagi sampai membenci dan mencela pergantian musim yang seperti itu. Karena semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah seluruhnya menciptakan. Maka seperti itu. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, la tasubbud dahra fa inni ana ad-dahr. Janganlah kalian mencela zaman itu, karena sesungguhnya sayalah yang menciptakan zaman itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus diketahui oleh seorang muslim, bahwa tidak boleh kita untuk mencela zaman bagaimanapun itu, karena itu adalah bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan yang haram hukumnya kita melakukan perbuatan itu. Nah, bulan Muharram ini para jamaah sekalian adalah termasuk bulan-bulan haram yang 4 itu. Alaysa kadzalik? Yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian yang keempat adalah terpisah sendiri, yaitu bulan
Rajab. Ya. Itu kita dulu kelas 1 SMP sudah diwajibkan menghafal itu di pesantren. Ya. Bulan-bulan Hijriah itu. Yang kita banyak hafal ini cuma bulan-bulan miladiyah. Ya, tapi bulan-bulan Islam Hijriah ya kita tidak hafal. Makanya puasa seperti puasa bid itu, para ikhwan, puasa putih ya, itu dihitung dengan hitungan bulan Hijriah bukan miladiyah. Di tanggal 13, kemudian 14 dan 15 pada setiap bulannya. Itu hitungan bulan Hijriah dan bukan miladiyah. Bisa dipahami ini? Ya. Nah, bulan Muharram ini para jamaah sekalian adalah termasuk bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah, minha arba'atun hurum. Ya, di antara bulan-bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada termasuk bulan-bulan haram, yaitu yang kita sebutkan tadi. Dan disebut sebagai bulan-bulan haram karena kemuliaannya. Karena kemuliaannya, bukan karena ada keramatnya, ada keburukan-keburukan yang dikandung di dalamnya, lalu kemudian kita tidak melakukan sesuatu dengan anggapan bahwa bulan-bulan yang seperti itu tidak baik. Tidak demikian. Nah, salah satu di antara keutamaan bulan-bulan haram itu, baik bulan Muharram ataupun Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah atau bulan Rajab, maka semua amalan-amalan saleh yang dikatakan oleh kita, semua amalan-amalan saleh dan kebaikan-kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di bulan-bulan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu dikatakan bahwa bulan-bulan itu bulan-bulan tidak baik? Padahal amalan-amalan kebaikan dan ketaatan di bulan-bulan itu termasuk ini, ya. Bulan Muharram adalah dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dosa para jamaah sekalian itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita anggap itu perbuatan dosa itu adalah biasa-biasa, maka itu bisa, kalau melakukan dosa di bulan-bulan haram, maka itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah menyebutkan pengecualian itu bulan-bulan haram, Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram itu. Apa maksudnya menzalimi diri? Artinya melakukan dosa dan maksiat. Jadi di saat kita melakukan dosa ataupun maksiat, para jamaah sekalian, itu sama kita menzalimi diri kita sendiri. Ya. Makanya Adam alaihi salatu wassalam bersama istrinya ketika sadar dengan kesalahannya itu, apa ucapan Adam alaihi salatu wassalam? Qala rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Dengan apa? Dengan dosa yang telah kami lakukan, yaitu ya, memakan buah khuldi yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala larang untuknya. Ya. Jadi kita orang-orang muslim ini yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita lepas dari keyakinan-keyakinan sebagian kita yang mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang tidak baik. Ya, tetapi kita meyakini bahwa bulan Muharram itu adalah mulia, keutamaannya besar, karena pahala-pahala yang dilakukan, yang dibalaskan oleh Allah dari amalan-amalan kita di bulan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara disyariatkan kita di bulan Muharram adalah apa yang telah kita lakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram kemarin. Ya, puasa Tasu'ah dengan puasa Asyura.
Ya. Inilah keutamaannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam itu banyak berpuasa di bulan Muharram, dan sangat ditegaskan pada tanggal 10 Muharram, dan kemarin bertepatan dengan hari Jumat, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu. Ya. Dan ketika beliau ditanya alaihi salatu wassalam tentang apa keutamaannya satu hari berpuasa di bulan Muharram itu pada tanggal 10 yang disebut puasa Asyura, maka kemudian beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan sebagian bahkan ulama kita mengatakan bukan saja dengan puasa satu hari di bulan Muharram, puasa Asyura itu yang menghapus dosa kecil, tetapi termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa besar seluruhnya. Luar biasa. Maka sungguh sebuah kerugian bagi kita kalau ada keutamaan-keutamaan seperti ini lalu kita tidak berusaha untuk mengamalkan itu. Ya. Sebuah kerugian yang sangat besar. Nah, ini poin pertama yang kita ingin sampaikan kepada antum, bahwa bulan Muharram itu bukan sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan kita hari ini, ya, tetapi bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, karena amalan-amalan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam sejarah Islam ada dua, para jamaah sekalian, para ikhwan, peristiwa besar yang pernah terjadi. Ya. Dan itu diabadikan di dalam sejarah, yang ketika masuk bulan Muharram kita teringat dengan dua peristiwa besar itu. Yang pertama adalah peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah dari kezaliman Fir'aun laknatullah alaihi. Ya. Ini peristiwa yang dicatat oleh sejarah, dan bahkan di dalam Al-Quran kisah yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa bersama Fir'aun. Ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya secara memanjang, seperti di dalam surah Al-Qasas, dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun itu dengan singkat, seperti dalam surah mana? Surah An-Nazi'at. Ya. Dalam surah An-Nazi'at. Bahkan dari juz 1 sampai jadi kisahnya Fir'aun itu dan Musa alaihi salatu wassalam, itu dari juz 1 sampai juz 30 semua ada. Ya. Kenapa? Karena banyaknya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian itu. Nah, kan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Mesir pada waktu itu, keluar dari Mesir bersama para kaumnya yang beriman pada waktu itu, Bani Israel yang beriman kepada beliau. Ya, itu disuruh keluar subuh. Ya. Karena Fir'aun sudah merencanakan, sudah bermusyawarah, sudah rapat dengan baik untuk membunuh Musa alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salatu wassalam. Ya, maka kemudian beliau keluar ya, bersama orang-orang beriman pada waktu itu. Ya, kemudian sampai di lautan, dan kemudian Fir'aun dari belakang bersama pasukannya, yang sudah sering kita sampaikan ini. Nah, kejadian itu
Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan bersamaan pada waktu itu Fir'aun beserta seluruh pasukannya, itu adalah bertepatan pada tanggal 10 Muharram kejadian itu, ya. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau alaihi salatu wassalam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, ya. Mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di Madinah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk bertanya kepada mereka sebab mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Nah, lalu mereka memberikan jawaban bahwa kami berpuasa adalah bentuk syukur kami kepada Allah karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Nah, ketika Nabi tahu alaihi salatu wassalam tentang hal itu, bahwa mereka puasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah atas keselamatan Musa alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah langsung mengatakan kepada para sahabatnya, ya, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini, ya, lebih berhak atas Musa dibanding mereka orang-orang Yahudi itu. Maka fasumu antum, maka berpuasalah kalian pada tanggal 10 Muharram, ya. Bahkan sebelum Nabi hijrah, para jamaah sekalian, dan ini faidah, sebelum Nabi hijrah itu, ketika Rasulullah masih di Mekah, belum diangkat menjadi Rasul, itu memang penduduk Mekah sudah puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura itu mereka sudah puasa. Makanya sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang paling pertama Allah wajibkan kepada kita adalah puasa Muharram ini. Nah, nanti kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian turun ayat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka barulah kemudian dihapus hukumnya puasa 10 Muharram itu dari wajib menjadi sunnah, dan kemudian yang menjadi diwajibkan adalah puasa Ramadan hingga hari kiamat kelak. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satu di antara sebabnya ini. Kenapa kemudian kita kaum muslimin disyariatkan untuk berpuasa di bulan Muharram, di 10 Muharram puasa Asyura? Ini salah satunya. Karena kita lebih berhak atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam daripada mereka orang-orang Yahudi. Ya, kita tidak bahas lama ini tentang Musa. Yang kita ingin sampaikan adalah peristiwa yang kedua. Ya. Karena ini yang terjadi pada umat ini, yang pernah terjadi, ya. Yaitu adalah peristiwa terbunuhnya Raihanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Raihana itu, para jamaah sekalian, itu bunga yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Dan kedudukannya Husain radhiyallahu taala anhu itu terhadap Nabi kita seperti itu, bunga itu, ya, adalah cucu yang sangat disukai dan dicintai, disayangi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Makanya dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasanun sahih. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan tentang dua bersaudara ini, Hasan dan Husain. Ya. Dan kata ulama kita, belum pernah ada sebelumnya nama yang dinamakan Hasan dan Husain. Itu nama pertama bagi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Mana yang lebih tua, Hasan atau Husain? Lebih duluan Hasan. Jadi bukan kembar, ikhwannya. Biar ada juga sebagian kita mengatakan kembar, bukan.
Karena Hasan in Husain jadi kembar. Jangan karena namanya mirip kemudian kita mengatakan kembar. Ya. Nah, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, innal Hasana wal Husaina, sesungguhnya Hasan dan Husain itu sayyida syababi ahlil jannah, adalah pemimpinnya para pemuda di dalam syurga kelak pada hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan dan ini pengabaran ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua cucunya ini. Bayangkan, beliau mengatakan innal Hasana wal Husaina sayyida syababi ahlil jannah, bahwa keduanya akan menjadi pemimpin para pemuda di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Apa maksudnya pemimpin para pemuda? Jadi yang tua-tua tidak? Apa maksudnya bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di dalam syurga pada hari kiamat? Apa maksudnya? Maksudnya kata ulama kita bahwa semua orang-orang beriman yang meninggal ketika dia umur masih muda, maka pimpinannya nanti adalah Hasan dan Husain di dalam syurga. Fahimtum hada? Ya, jadi kalau ada yang tanya apa maknanya hadis itu, bahwa Hasan dan Husain itu adalah pemimpinnya kelak, ya, para pemuda di dalam syurga, maksudnya adalah orang-orang beriman yang kemudian meninggal di masa mudanya, maka keduanya kelak ini akan menjadi pemimpin mereka nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum tahu kisahnya para ikhwan. Ya, mudah-mudahan ya, bisa kita singkat waktu. Nah, antum tahu ya, ketika terjadi perang antara kubunya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ketika waktu itu dia menjabat gubernur di negeri Syam, dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menjabat sebagai khalifah kaum muslimin pada waktu itu, yang seharusnya gubernur itu harus kemudian membaiat Ali radhiyallahu taala an, karena khalifah itu adalah jabatan tertinggi pada waktu itu, ya. Nah, tapi karena sebuah persoalan ijtihadiyah yang kemudian membuat Muawiyah radhiyallahu taala anhu belum mau untuk membaiat, bukan tidak mau, belum mau untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah karena ada sesuatu, ya. Nah, Muawiyah tidak membaiat karena ada sesuatu yang dianggap, ya, itu sebuah kesalahan, ya, itu ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu para pembunuh-pembunuh Utsman ibnu Affan itu, ya, Ali bin Abi Thalib dia tidak serahkan ke Muawiyah untuk juga dikisas karena dia telah membunuh, karena Muawiyah dan Utsman itu bersepupu keluarga, maka dia berhak meminta qisas pada waktu itu. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu dengan pertimbangannya maslahatnya dan mudaratnya lebih besar, maka beliau tidak menyerahkan pada pembunuh Utsman pada waktu itu. Nah, tidak disetujuilah oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka terjadilah perang antara kedua kubu radhiyallahu anhum ajma'in, seluruhnya, baik dari kubu Muawiyah radhiyallahu taala an ataupun dari kubu Ali radhiyallahu taala anhu, yang disebut perang apa namanya? Perang Siffin. Saf dari Siffin itu dua kelompok besar yang bertikai, ya. Makanya banyak para sahabat juga yang menjadi netral, tidak ikut campur karena dia tidak tahu masalah. Nah, maka ini juga pelajaran bagi antum. Kalau ada dua orang bermasalah dan antum tidak tahu masalah, antum tidak usah campur-campuri urusannya orang, ya. Antum tidak usah codok-codok, ya. Antum tetap pertengahan, ya. Antum tidak tahu masalah, ya. Di antaranya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala yang tidak ikut terlibat. Kenapa? Beliau mengatakan saya tidak tahu yang mana harus saya bela. Dari kubu di sana mengatakan takbir, dari kubu Ali juga mengatakan takbir. Tapi begitulah ujian dalam kehidupan ini, ya. Nah, dari situ mulai itu, akhirnya negara terus seperti itu, tidak aman.
Nah, ketika Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, langsung diganti dengan siapa? Anaknya Hasan. Ya, Hasan radhiyallahu taala anhu. Nah, Hasan yang mengambil jabatan sebagai khalifah. Nah, Hasan ini terus mengamati perkembangan. Tidak pernah damai dari kubu ini dengan kubu di negeri Syam. Ya, penduduk Kufah, Irak yang sekarang tidak pernah akur dengan Muawiyah yang ada di negeri Syam. Akhirnya kemudian beliau datang dan menyerahkan kepemimpinan itu kepada siapa? Kepada Muawiyah radhiyallahu taala an. Maka berubah khilafah menjadi kerajaan al-mulk. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah mengatakan ya, tentang Hasan bahwa sesungguhnya anakku hada, inna ibni hada, sesungguhnya anakku ini dia yang akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang saling bertikai. Dan terjadi itu karena Rasulullah tidak pernah ya, berkata dengan pikirannya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi, makanya disebut tahun jamaah, tahun kebersamaan, tahun persatuan, bersatu kaum muslimin, aman. Nah, setelah itu ya, kita tidak cerita tentang Hasan ini ya, Hasan itu meninggal, sebagian besar ahli sejarah mengatakan dia diracuni ya. Dan sampai sekarang pun kita tidak tahu pasti siapa. Ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan ya adzan billah dikhianati, ada yang mengatakan istrinya itu khawarij ya, kemudian ada yang menghasutnya untuk meracuni ya, yang jelas seperti itu. Nah, ketika Muawiyah radhiyallahu taala an ini yang waktu itu sekitar 80 tahun dan sudah umurnya teman tua, yang mungkin sudah merasa bahwa kematianku ini sudah dekat, maka dia langsung menyerahkan kepemimpinannya itu kepada anaknya Yazid ibnu Muawiyah ya. Dia menyerahkan itu. Nah, ketika dia diserahkan, nah banyak yang tidak setuju, ada yang membaiat dan ada yang tidak membaiat, termasuk penduduk Irak pada waktu itu tidak mau berbaiat karena memang sudah sebenarnya dari awal ada dendamnya memang itu ya, tidak mau. Nah, termasuk juga yang tidak membaiat itu adalah Husain radhiyallahu taala anhu ya, tidak membaiat, yang pada waktu itu ada di Madinah. Nah, akhirnya kemudian sama Abdullah ibn Zubair ya. Nah, akhirnya gubernur Madinah pada waktu itu datang dan memaksa untuk kepada Husain ini dan yang satu ini untuk membaiat Yazid ibn Muawiyah. Dan kenapa Husain tidak membaiat pada waktu itu? Karena dia merasa bahwa masih ada yang lebih berhak untuk menggantikan Muawiyah daripada anaknya Yazid. Bayangkan dulu 100 kilometer ikhwan ke Mekah itu dari Madinah ya, bukan di sini ke Cekeng ya. Nah, akhirnya di Mekah beliau di sana aman karena gubernur yang ada di sana ya, wali kalau dulu istilahnya dulu itu tidak memaksakan keduanya untuk membaiat Yazid. Nah, penduduk Irak mendengarkan bahwa Husain itu tidak membaiat Yazid ibn Muawiyah. Nah, akhirnya apa? Mereka menyurati Husain. Dan dulu itu kalau bayangkan kalau surat itu yang datang dan mengatakan meminta Husain agar ke Irak untuk kemudian dia dijadikan khalifah di sana dan akan dibaat ala sam'i wa ta'ah ya, untuk kemudian mendengarkan dan mentaati. Itu sekitar kurang lebih 500 lembar surat datang. Dan di zaman itu kalau 500 lembar itu surat datang, itu sudah luar biasa banyaknya Nah, akhirnya dengan keinginan beliau itu ya, karena namanya juga diajak, dia tidak tahu perkara gaib apa yang akan terjadi, meskipun ada beberapa sahabat yang mencoba menghalangi dan menasihati, penduduk Irak itu adalah pengkhianat, itu bapakmu mereka yang membunuh, sekarang kamu lagi mau seperti itu. Tapi ya Husain dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu apa yang terjadi ya. Nah, akhirnya apa para jamaah sekalian, jadi rombongannya Husain ke sana itu termasuk beberapa ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, saudaranya dia Abu Bakar bin Abi Thalib ya, kemudian Uthman bin Abi Thalib, semua ada. Nah, yang membersamai dia pada waktu itu
ya, penunggang kuda yang menemaninya itu hanya jumlahnya 32 kuda. Kemudian yang jalan kaki adalah 40 orang yang berjalan kaki, sedikit. Nah, di saat ternyata sampai di Karbala, ya kita singkat para ikhwas sekalian, sampai di Karbala, ternyata Ubaidillah ibnu Ziyad yang pada waktu itu diangkat oleh Yazid ibnu Muawiyah sebagai komandan militer, kalau istilah kita mungkin apa itu ya. Nah, ketika mendengarkan bahwa Husain sampai di Karbala, dia memerintahkan 4.000 pasukan. Ya, dipimpin namanya Umar ibnu Sa'ad. Umar ibnu Sa'ad dengan sekitar 4.000 datang dan mengepung Husain. Yang kemudian intinya para jamaah sekalian terjadi dialog dan sebagainya. Akhirnya keputusannya apa? Datang perintah untuk membunuh. Ya. Akhirnya kemudian pada waktu itu yang perempuannya dan bayi, anak-anak kecil yang masih bayi itu tempatkan di sebuah tenda, dan Husain sebenarnya tidak ikut berperang. Ya, tidak ikut berperang. Dan yang lain ini yang namanya juga 4.000 melawan berapa orang? Ya, secara akal memang sulit untuk menang. Nah, pasukan-pasukan mereka ini yang disebut Syiah ini, naudzubillah, dia yang kemudian memanggil orang, tapi dia sendiri mengkhianati Husain radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika mereka ingin menghunuskan pedangnya ke Husain, tidak jadi. Selalu dia ingat bahwa ini cucunya Nabi. Ya, masih ada keraguan. Tapi ada namanya Syamir. Syamir inilah yang kemudian langsung memerintahkan bunuh. Tetapi yang lain tetap ragu-ragu untuk membunuh. Akhirnya dia sendiri yang menebas lehernya Husain radhiyallahu taala an dan gugur. Ya, terpisah ya, badan dan lehernya Husain radhiyallahu taala anhu pada waktu itu di Karbala. Ya. Nah, akhirnya apa yang singkat ceritanya para ikhwani, waktu itu adalah, dan sampai sekarang kalau kita mengingat itu, kita akan berduka dengan kejadian itu. Sebagaimana kita gembira diselamatkannya Nabi Musa ya, dari kejaran Fir'aun, maka di sisi lain kita bersedih ketika kita mendengarkan bagaimana Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan cara zalim seperti itu. Ya, makanya pengkhianat di dalam Islam itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan begitulah yang mereka ini. Dan yang lebih parah lagi para ikhwan, ya, sebagian kita tersyubhati dengan apa yang dilontarkan oleh orang-orang Syiah, bahwa yang membunuh Husain itu adalah hasil konspirasi sahabat itu sendiri. Ya. Itu mereka itu. Sehingga banyak di antara kita yang justru membela Syiah dan kemudian membenci sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka pada tanggal 10 Muharram itulah kemudian orang-orang Syiah sebagai bentuk kesedihannya akan terbunuhnya Husain, dan itu juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram di hari Jumat yang sama pada tahun 61 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Ya, di hari Jumat. Nah, mereka kemudian antum lihat, antum bisa buka YouTube bagaimana mereka mengiris-ngiris badannya itu ya sebagai bentuk ratapan. Dan ratapan di dalam Islam itu apa hukumnya? Adalah haram. Makanya kita yang berusaha ini mengikuti jejaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beramal, kita semua ini selalu pertengahan. Di dalam hati kita kecintaan kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus kita tanamkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Man ahabbal Hasana wal Husain faqad ahabbani. Wa man abghadahuma faqad aghdabani." Barang siapa yang mencintai cucuku ini, Hasan dan Husain, berarti dia telah mencintaiku. Jadi di salah satu di antara konsekuensi kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam yaitu dengan mencintai keluarganya, ahlul baitnya. Ahlul bait maksudnya ini adalah yang beriman, dan penghulunya adalah ini Hasan dan Husain, kemudian Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan wa man abghadahuma, dan barang siapa yang membenci, tidak suka dengan keduanya Hasan dan Husain, maka
dia juga tidak menyukaiku, berarti dia juga membenciku. Ya. Oleh sebab itulah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, karena umurnya Husain pada waktu itu sekitar 7 sampai 8 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Nah, maka Abu Bakar radhiyallahu taala, kemudian Umar, kemudian Utsman sangat menghargai dan memuliakan Ahlul Bait Hasan dan Husain ini. Ya. Dan perlu juga catatan bagi kita kalau misalkan salat dan tahiyat akhir itu ya, kita bersalawat ke Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Apa yang dimaksud ali Muhammad di situ? Apa ikhwan? La, khata'. Yang dimaksud itu adalah seluruh pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dalam yang paling pertama dalam hal ini adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika antum itu, kalau kita, bukan antum, kita ya tahiyat itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamid la ba'sa bihi. Ya, maka yang dimaksud al di situ ali Muhammad itu adalah semua pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Ya, bisa dipahami ini. Adapun yang tidak beriman seperti Abu Talib, kemudian Abu Lahab, itu tidak termasuk dalam ini karena mereka meninggal bukan dalam keadaan muslim. Nah, inilah dua peristiwa para jamaah sekalian besar yang terjadi di dalam agama kita, yang harus kita ketahui bahwa terbunuhnya Hasan dan Husain kita tidak lagi ke Nabi Musa, karena itu jelas terbunuhnya Husain itu adalah karena pengkhianatannya orang-orang Syiah. Dan apa yang mereka lakukan hari ini berupa ratapan itu hanyalah kepura-puraan agar orang salut bahwa mereka lah sebenarnya yang bela Husain, padahal mereka sesungguhnya adalah musuhnya Ahlul Bait, dan kelak mereka mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak mereka akan mendapatkan laknat dan balasan yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita kisahkan para ikhwan karena banyaknya syubhat yang seperti itu tadi, ya. Karena banyaknya syubhat yang kadang mensyubhati kita bahwa ya itu adalah perintah Muawiyah atau ini dan sebagainya. Banyak yang mereka pelintiri sejarah itu, tapi sejarah yang sebenarnya adalah mereka yang mengundang Husain untuk menjadikan pemimpin di tengah mereka, tetapi mereka sendiri yang mengkhianati. Dan sebelum sampai di istananya di Kufah, sampai di tempat namanya Karbala, mereka mengepung dengan 4.000 pasukan, dan disitulah Ahlul Bait banyak dibunuh oleh mereka yang adzan billah. Wallahu ta'ala alamu. Inilah barangkali para ikhwan yang bisa kita sampaikan sangat singkat sekali tentang dua peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Tapi sekali lagi kita tegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan jeleknya bulan Muharram, ya. Karena adanya peristiwa Husain itu tidak ada sama sekali. Bahkan sekali lagi bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk banyak melakukan amalan saleh dan kebaikan, karena pahala di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari kehilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni kita seluruhnya. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.